Apakah saudara yakin sudah terhindar dari penghakiman Tuhan? Penghakiman dari Tuhan atas umat yang memberontak sepertinya perlahan tetapi pasti. Kehadiran firman Tuhan yang kita dengar dan juga kita baca setiap hari sebenarnya itu merupakan kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita berbalik dan membenahi diri kita. Seperti yang dikatakan di dalam Yoel 2 ayat 12 sampai dengan ayat 13 dikatakan begini. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Ayat 13 dikatakan, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Jadi kalau kita bisa melihat di sini sebenarnya Tuhan memberikan jalan, Tuhan memberikan cara supaya setiap orang yang hidup dalam pemberontakan terlepas dari penghakimannya. Yang pertama adalah berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan artinya adalah menyadari, menginsafi, mengakui dan meninggalkan perbuatan dosa dan pelanggaran. Tidak lagi hidup di dalamnya, tidak lagi menyukainya, tidak lagi berkubang di dalamnya. Karena apa? Karena kalau kita tidak berbalik, maka penghakiman Tuhan walaupun sepertinya perlahan, namun pasti akan ada di dalam kehidupan setiap orang yang memberontak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan begini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya apa? Ada jaminan bahwa ketika kita berbalik dari segala dosa dan pelanggaran kita dan kita mengakuinya di hadapan Tuhan, Tuhan berkata Dia mau menyucikan kita sehingga kita tahir dari segala sesuatu yang menajiskan hidup kita dan juga Dia menyucikan kehidupan kita. Dan yang kedua adalah koyakanlah hatimu. Kenapa dikatakan koyakanlah hatimu? Karena dari dalam hati mengalir segala sesuatu yang najis yang keluar melalui perkataan, perbuatan, sikap dan perilaku kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, koyakanlah hati berbicara tentang apa? Artinya mau hancur hati di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang tunduk, dengan sikap hati yang mengakui pelanggaran dan dengan sikap hati yang sepakat dengan Tuhan untuk berjalan di dalam kebenaran. Sehingga kita bukan hanya mengoyakkan pakaian tanda perkabungan, tetapi mengoyakkan hati tanda pemulihan dan perubahan hidup di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.